pendidikan ekonomi. Iya, 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 betul, betul. Rekodnya dulu, Dik. Supaya ada nanti, supaya diambil nih. Ih, sudah jam 9, berarti bisa nih mulai deh, biar nih sambil yang lain ini menyusul. Bucit, Iya, tidak sayang. diberi anu tak kah nama tak apakah Oh, ya, Di, ini tahu namaku, ya rename. maksudnya adakah keterangan prodinya ndak Ji? Ndak perlu Ji. Oh, ya, Di. Ya. Eh, Admin Bu Prodi mau Dewi. saja. Sudah didengar suaranya Bu Dewi lagi. Iya. Iya, barusan Kak muncul Pak. Sehat-sehat Bu ya. Ya, alhamdulillah. Oke. Tunggu dulu, sayang. Apa jadi taga Bucit? Iya, Bagaimana konsep besar tuh ini, konsep aktualisasi itu? saya. Anu ke saya, Iya. Pak. Sebentar, kita lihat nih. Saya jelaskan, nah. Ini, nak. Oh, HP-nya ibu saja, nak. Ini saya. Robin. Ini. Jangan HP ibu. Tidak aktif itu. Sudah. Sudah ada muda di sini, ada muda palsu bergabung. Wih, Masya Allah. Terima kasih sudah bergabung. Admin Prodi. Iya, betul. Saya kan admin Prodi saat ini. Saya coba Oh, ya, paling anu, karena sudah jam atau saya mulai ini nih. dapat ada muda palsu, ada muda kawin juga. Ah, ya. Daripada nanti membuang-buang waktunya teman-teman di atau sebelum mulai kita foto dulu, lalu nanti lagi terakhir foto lagi begitu, Di. Kita berdoa dulu. Iya, berdoa. Ya. Betul nih, Pak. Konkem dulu, Bu. Konkem dulu. Saya sebentar bawa mobil juga. Iya, foto dulu sebelum mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita buka kegiatan sosialisasi dan pendampingan eh, penggunaan logis atau logbook digital bimbingan disertasi ini. Cuman Bismillahirrahmanirrahim. Dan saya coba ambil gambar ya Bapak Ibu. Terima kasih sudah join pada kegiatan hari ini. Semoga apa yang saya share hari ini bisa memberikan manfaat juga, tidak hanya untuk prodi S3 Pendidikan Bahasa Inggris, tetapi buat teman-teman juga lainnya gitu. Apalagi kami yang sama-sama masih dalam proses habituasi CPNS Universitas Negeri Makassar. Baik, saya coba share dulu materinya secara garis besarnya ya sebenarnya ini. Oke, jadi Sudah dipoto kah? sudah. Oh, ya udah. Ya, sudah foto tadi, jadi saya sudah foto. Ya, oke. Ya. Jadi eh, sebenarnya ini akronim ya. Kalau logis itu tuh akronim Logbook Digital Bimbingan Disertasi, yang mana saya fokusnya hanya menggunakan Google Workspace gitu. Jadi semua aplikasi bersangkutan dengan Google saja yang saya gunakan seperti itu. Lalu kenapa ini menjadi penting berdasarkan realita gitu. Jadi saat ini atau sudah dari dulu sampai 2026 belum ada perubahan untuk penggunaan lembar kertas fisik yang mana biasanya memang ini berbasis pencatatan ketika mahasiswa konsultasi ke dosen pembimbing itu hanya berbasis kertas gitu. Dan ini rentan bisa saja terselip rusak atau hilang. Jadi tidak ada eh, istilahnya tidak ada drive penyimpanan gitu. Dan kemudian komunikasi lebih kepada grup WA, terkadang ke email pribadi, bukan pada drive terpusat di prodi seperti itu. Dan kemudian hal lainnya adalah Kaprodi sendiri atau kami admin prodi tidak bisa men-tracking gitu progres mahasiswa seperti apa karena kan kertas masing-masing dipegang pribadi oleh mahasiswa maupun promotornya seperti itu. Kadang juga promotor kan lupa ini mahasiswa saya pertemuan kemarin dia sudah sampai mana, ya kan? Kita kan mungkin punya banyak lebih dari dua pembimbingan gitu kan. Biasanya kan pasti kita lupa nih, mereka sudah di tahap apa gitu. Nah, kemudian kami dari admin Prodi S3 Pendidikan Bahasa Inggris, kebetulan saya diberikan amanah untuk mengembangkan yang namanya lookbook digital bimbingan disertasi. Di mana ini suatu platform sederhana sebenarnya ya, bukan website resmi UNM, tetapi websitenya ini resminya karena menggunakan email dari program studi S3 Pendidikan Bahasa Inggris. Tetapi lebih kepada Google Site ya. Ya. Nah,
bagaimana prosesnya nanti ada namanya input. Nah, inputnya itu melalui Google Form, dan kemudian nanti masuk kepada sistem site-nya sendiri, lalu untuk monitoring segala macam ataupun pembagian dashboard monitor itu memang masih dipegang oleh admin prodi. Jadi admin prodi memang di sini punya porsi yang lebih penting karena admin prodi lah yang akan mengorganisasi gitu. Jadi datanya itu diorganisasi lagi, dipilah-pilah, lalu kemudian yang mana yang bisa ditampilkan secara umum di site, ada juga yang di private gitu. Jadi tidak semua data bisa terakses gitu. Tergantung oleh siapa role-nya gitu. Jadi peranan mahasiswa bagaimana, dosennya seperti apa, dan admin prodi gitu. Jadi seperti ini dari step pertama input melalui Google Form, lalu data dari Google Form akan masuk ke database Google Sheet. Nah, disinilah database yang inilah yang diolah oleh admin prodi di Google Sheet ini. Lalu hasil dari database ini pasti akan tersimpan di Google Drive Prodi, dan monitoring di sini yang ditampilkan di Google Site. Seperti itu. Nah, yang kami harapkan bahwa nanti media penyimpanannya itu tidak lagi berbentuk kertas fisik, begitu ya, tetapi akan berbasis cloud dan terpusat dalam satu tautan. Dan aksesnya pastinya bisa diakses oleh siapa saja selama menggunakan email UNM dan sudah kami ACC begitu ya. Jadi kami yang akan menginvite email masing-masing. Jadi tidak bisa dari luar begitu yang bisa mengakses karena keamanan dari security-nya. Kemarin kami diminta untuk kalau bisa dari safety-nya ya tidak boleh ada akses dari luar seperti itu. Lalu Kaprodi di sini bisa memantau karena memang ada nanti site-nya yang saya akan tunjukkan, dan untuk bukti lamdiknya ini akan terekam permanen dan bisa ditunjukkan kepada asesor begitu karena dia sudah berbasis online gitu, cloud. Nah, sehingga di sini akan didapatkan manfaat oleh siapa saja, oleh mahasiswa karena ada kepastian arah, karena mereka mendapatkan umpan balik secara otomatis karena ada informasi untuk ke dosen promotornya bahwa misalkan mahasiswa sudah mengisi logbook ini, akan ada informasi ke email masing-masing dosen, dan dosen promotor juga bisa lebih ringan, artinya bisa selalu diingatkan progres mahasiswa dan tinggal masuk ke site, lihat ke emailnya juga, dan pastinya prodi bisa sampai kepada istilahnya pencapaian IKU adanya, dan akreditasi lamdiknya ini bisa terdukung dengan adanya inovasi digital yang baik, gitu ya. Ini seperti yang kita lihat ada pilar Smart ASN, bagaimana ini berhubungan dengan Smart ASN maupun internalisasi berakhlak gitu. Oke. Terakhir, pembinaan terstruktur hari ini, mutu pendidikan dan prestasi gemilang esok hari. Dan kami harapkan bahwa Logis bukan sekedar sistem pengarsipan, tetapi menjadi komitmen Universitas Negeri Makassar terhadap transparansi, kualitas, dan adaptasi di era digital. Baik, itu ya pengenalan sedikit. Selanjutnya, eh, saya akan coba kirimkan. Saya akan tunjukkan ya. Mana linknya ya? Ya. Coba kirimkan dulu. Saya coba masuk dulu ke linknya. Baik, saya share dulu site-nya ya. Bismillah. Saya sudah coba masuk di Google-nya. Tunggu ya, saya coba. Oh ya, sudah. Oke. Baik, saya share. Coba. Oh ya, sudah. Baik, ini dia. Jadi ini adalah Google Site yang saya katakan. Jadi linknya ini sebenarnya kalau untuk saat ini bisa, kalau ada mahasiswa dari S3, ada yang sudah ada mahasiswa S3 pendidikan bahasa Inggris yang hadir?
Ada ya? Oh, ada. Oke, ada puji. Ada. Baik, ada. Nah, jadi gini, kalau untuk mahasiswa S3 Pendidikan Bahasa Inggris kan nanti ada terakhir saya akan kirimkan link yang harus Anda isi, link Google Form, di mana Anda diminta untuk mengirimkan email. Nah, nanti email ya, dari Google Form itu ada email yang Anda daftarkan. Nah, nanti email itulah yang akan saya daftarkan di Google Sheets sehingga bisa akses website ini. Karena website ini saya batasi, jadi tidak bisa diakses oleh siapapun yang tidak masuk atau yang kami tidak daftarkan emailnya. Karena seperti tadi yang saya katakan, karena adanya security-nya, kami tidak ingin security atau safety-nya ya, kami tidak ingin bahwa ini terekspos keluar, karena kan masih dalam arti pengembangan gitu ya. Dan memang kemarin sarannya memang seperti itu. Nah, bisa dilihat ya, ini tampilan awal. Kita kembali ke site dulu. Di sini ada tampilan awalnya, jadi ini pengembangannya. Nah, ini bisa dilihat ada beberapa informasi. Nah, di sini, kalau untuk mahasiswa yang akan mengisi logbook, mengambil linknya itu di sini, di pilihan ini, buka logbook, seperti itu. Ya, tindis yang ininya, buka logbook, maka Anda akan langsung diarahkan ke Google Form ini. Jadi Anda bisa langsung mengisi Google Form, yang mana Anda harus mengisi email. Kita coba mengisinya satu-satu ya. Misalkan email saya, Citra prasiska@unm.ac.id gitu kan. Lanjut. Nah, identitas mahasiswa. Di sini bisa, saya coba tulis saja nama saya dulu, Citra. Misalkan angkatannya ada, saya sudah coba ini, saya coba pilih saja angkatan 2022, judul sementara disertasi apa, misalkan the role of apa gitu kan, bla bla bla. Ini gampang ya, karena berbasis Google Form yang biasa kalian buat, hanya saja kan dari paper menjadi Google Form. Nah, nomor handphone bisa isi, misalkan, ini saya coba isi. Berikutnya lagi. Jadi di bagian pertama, di bagian A itu adalah informasi Anda, informasi pribadi Anda sebagai mahasiswa. Di bagian B, informasi pembimbing. Jadi di sini tinggal drop down atau memilih nama-nama dosen pembimbing yang sudah saya minta begitu dari admin prodi gitu ya. Misalkan saya pilih sendiri nama saya ya, Citra. Nah, saya juga memilih nama saya sebagai kopromotor. Sini ada banyak nama. Nah, lalu jenis pertemuan bimbingan, karena kan pertemuan kan kadang tatap muka, online, WhatsApp gitu. Kalau saya coba tatap muka langsung, lalu berikutnya. Nah, di bagian C itu aktivitas pembimbingan. Di aktivitas pembimbingan ini ada tanggal pembimbingan, karena biar kita tahu, oh iya ini saya mau tanggal, misalkan rencananya tanggal pembimbingan tanggal 8. Nah, ini bahas atau fokusnya apa? Oh, kemarin anggaplah saya baru judul penelitian lah. Oke, kita pilih judul penelitian. Sini banyak kok pilihan. Kalaupun ada yang tidak sesuai ini, tinggal pilih yang lainnya, tinggal ketik apa gitu. Gitu ya. Lalu uraian progres yang telah dikerjakan yang sebelumnya, misalkan judul masih dirancang gitu kan. Catatan masukan dari promotor sebelumnya ada Kak. Bilang saya kalau memang belum ada, belum ada. Atau ada. Kalau ada ya tinggal kita tulis saja. Dan semua ini wajib diisi ya. Targetnya apa? Misalkan ajukan judul baru, misalkan ya, ini anggaplah seperti itu. Nah, untuk upload dokumen di sini saya tidak wajibkan. Artinya Anda bisa mengupload kalau memang ada pembaharuan atau memang ada kesepakatan dengan pembimbingnya bahwa harus ada upload dokumen revisi. Jadi yang diupload di sini adalah linknya, link drive-nya gitu. Jadi Anda simpan dulu paper Anda atau draft Anda di Drive, lalu Anda share ke sini, eh, copy and paste linknya gitu. Selanjutnya berikutnya jaringan nih. Oke, selanjutnya ini kita masuk ke D, status progres disertasi. Statusnya misalkan, oh masih penentuan judul. Lalu kita juga bisa lihat tingkat kemajuan. Kenapa harus ada status progres? Karena inilah yang menjadi tampilan nanti di monitoring
dashboard itu. Nah, tinggal kirim. Nah, ini untuk tampilan mahasiswa. Nah, nanti dari hasil sinilah, hasil dari eh, Google Form inilah yang diolah oleh admin prodi. Oke, sekarang kembali ke sini. Nah, itu tadi ya, kalau untuk mahasiswa. Jadi, kalau untuk bagiannya mahasiswa sudah selesai. Setelah mengisi logbook, maka akan muncul pemberitahuan di email Anda. Seperti di email saya. Saya kan tadi jadi mahasiswa ya. Jadi, mahasiswa itu akan dapat pemberitahuan di emailnya. Seperti ini. Nah, ini yang harus dikumpulkan oleh mahasiswa sebagai bukti bahwa Anda sudah mengisi logbook. Meskipun mungkin data itu juga ini, kayak gini. Anda akan dapat informasi tanda terima kasih begitu. Terima kasih seperti ini nanti akan ada muncul di email Anda sebagai mahasiswa bahwa Anda sudah mengisi eh, logbook seperti ini. Nah, nah, nanti Anda akan dapat seperti ini informasi bahwa Anda sudah mengisi logbook. Nah, inilah yang harus disimpan juga. Gitu, ini. Ini akan masuk di email Anda. Nah, sedangkan untuk dosen, karena tadi kan dosennya saya sendiri, saya akan mendapat informasi pemberitahuan dari S3 Bahasa Inggris gitu dari Prodi bahwa seperti ini. Nah, kalau dosen dia akan dapat seperti ini, akan dapat informasi seperti ini bahwa yang terhormat dosen pembimbing mahasiswa atas nama ini telah memperbarui. Nah, setelah mendapatkan informasi seperti ini, dosen bisa membuka site gitu, dashboardnya gitu. Dosen bisa langsung masuk ke sini, dashboard monitoring. Nah, ini dashboard monitoring yang hanya bisa diakses oleh dosen masing-masing seperti ini. Nah, di sini bisa kelihatan kan? Ini perubahan karena ada berapa orang yang isi, bisa kelihatan progresnya. Sedangkan dashboard dosen pembimbing ini dia sifatnya private, seperti ini sudah ada nama dosen masing-masing. Nah, di sini dosen yang tadi dapatkan informasi di email mereka bahwa mahasiswa bimbingannya sudah update logbook digital, mereka bisa masuk langsung ke dashboard monitoring yang ada nama mereka masing-masing. Kebetulan nama saya belum ada, jadi saya belum bisa memilih gitu. Kalau misalkan contohnya saja dari Prof. Amirullah. Kalau ini. Nah, di sini kelihatan. Kemarin kebetulan saya sudah coba mengisi untuk kelihatan di sini. Oh, ada mahasiswanya Prof. Amirul atas nama ini. Jadi beliau bisa tinggal buka spreadsheet-nya begitu, karena dibagikan ke beliau gitu. Jadi seperti itu. Jadi dashboard monitoring itu yang lewat Google Site adalah ditujukan untuk prodi dan dosen promotor ke promotor. Sedangkan mahasiswa menggunakan Google Site ini untuk mengambil link Google Formulir. Adapun bukti pengisian Google Form-nya itu akan mereka dapatkan lewat email masing-masing, email pribadi. Seperti itu. Nah, kemudian bagaimana proses eh, revisi dan segalanya. Nah, revisinya itu bisa memang pastinya akan lagi melalui komunikasi ya. Ujungnya pasti akan melalui komunikasi lagi dengan melalui WA. Nanti kan eh, si dosen pembimbing itu bisa mengecek Google Drive yang Anda kirimkan seperti itu. Nah, kalau untuk fitur-fiturnya sendiri di sini fitur-fitur paling atas dari Google Set ada beranda. Jadi beranda tadi di beranda Anda bisa lihat di sini ada sedikit deskripsi, lalu ada akses cepat logis. Tutorialnya ini nanti akan saya update, belum saya buat gitu untuk tutorial pengisian. Di sini logbook bimbingan adalah selain dari tadi akses cepat, Anda juga bisa menggunakan ini, tautan logis. Jadi ngambil untuk eh, apa namanya Google Form-nya itu di sini, di logbook bimbingan. Kalau dokumen akademik ini berisi SOP.
dengan buku panduan gitu ya. Sedangkan dashboard monitoring adalah bagian atau khusus untuk Anda juga bisa sebenarnya untuk melihat dashboard monitoring. Jadi bisa lihat berapa sih mahasiswa sekarang yang sudah berproses begitu. Tetapi khusus untuk yang ada nama-nama tersendiri itu memang bagian dari dosen. Seperti itu. Ya, itu yang mungkin bisa saya tampilkan hal-hal yang penting. Nah, kalau untuk saya yang paling memungkinkan begitu, yang paling memungkinkan istilah informasi yang paling eh, apa istilahnya yang real time-nya karena ketika mahasiswa mengisi di Google Form melalui Google Site tadi ya, Google Site-nya masuk ke Google Site lalu ambil tautan Google Form-nya setelah mahasiswa isi pemberitahuan langsung real time masuk ke email dosen. Jadi dosen bisa tahu oh iya mahasiswa saya sudah mengisi logbook-nya. Saya harus mencoba mencoba berkomunikasi lagi dengan mahasiswa untuk perbaikannya. Jadi dosen langsung diingatkan gitu lewat email. Oh iya, saya harus konsultasi dengan mahasiswa di tanggal ini dan di drive ini mahasiswa sudah mengupdate atau memperbaharui revisi disertasinya. Jadi tinggal dosen memperbaiki di situ di Google Drive. Karena kan kalau Google Drive bisa langsung tersambung ke Google Dokumen. Di situ di Google Dokumen apa bisa dosen pembimbing itu memberikan revisinya atau koreksinya dan komunikasinya memang pastinya masih menggunakan istilahnya komunikasi pihak ketiga, masih ada WhatsApp harus digunakan seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya share. Ada mungkin yang mau bertanya? Ada. Jadi kalau misalkan ada yang, oh ya silakan, Rahmita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Iya, Mem. Terima kasih atas ininya, Mem, tadi penjelasannya tentang aplikasinya. Dan bagus sekali, Mem, membantu juga kita untuk proses bimbingannya. Kepalanya jadi dokter, nggak mau. Pertanyaan saya, Mem, kalau misalnya kita kan sudah punya emailnya dari UNEM sendiri, yang mahasiswa UNEM ACID. Setelah itu, kalau websitenya, Mem, untuk aplikasinya dikirimkan langsung ke email atau kita berhubungan dulu sama admin prodi, Mem, untuk mendapatkan. Belum nyala mic, Kak. Belum nyala. Oh iya, sorry. Oh Ya, betul. ya. Jadi Iya, kalau untuk informasinya kan tadi saya sudah kirimkan ada Google Form ya yang harus diisi. Mungkin belum diupdate Oh, lagi. Nah, yang ini, Mem, ya dicek. sebenarnya datanya untuk 2024 itu sudah ada email masing-masing. Cuman yang saya butuhkan adalah email yang unm.acid yang punya pribadi masing-masing kan. Nah, Iya, setelah Mem. itu Google Site-nya itu akan saya share ke ke grup. Sebenarnya ini tidak apa-apa di grup di Oh, Google link Google Site-nya ini tidak masalah sebenarnya saya share secara umum atau secara publik begitu. Bisa saya minta nanti di-share ke grup Anda atau saya kirim ke email masing-masing pribadi. Saya sebenarnya lebih prefer ke email masing-masing pribadi. Jadi Anda harus isi Google Form itu dulu ya. iya, Em, Mem. ya, kalaupun Oh, tetapi yang istilahnya yang membatasi adalah kalau email Anda tidak terdaftar, Anda tidak bisa login seperti itu. Jadi walaupun tershare tershare umum, tidak akan bisa login gitu kalau belum didaftar gitu. Jadi tidak masalah. Nah, kalau untuk oh, jawabannya, insya Allah saya akan kirimkan gitu. Saya akan kirimkan lewat email pribadi aku. Terima kasih. Iya ya, silakan. Mem. Dan ada lagi, Mem, Oh, masih ada sedikit. ya silakan. Kalau misalnya kami kan angkatan 2025, Mem. Oh, Jadi sudah mau masuk semester 3. Kalau misalnya kita dalam proses bimbingan, Mem, eh, kalau selesai bimbingan dengan pembimbing langsung diisi, Mem, atau ada batas waktunya sampai jam berapa pengisiannya, Mem, setelah bimbingan? Kalau logbooknya, Mem. oh iya betul betul, bagus sekali pertanyaannya. Nah itu Ya. karena kan memang belum ada di situ timing yang saya buat, kecuali yang sebenarnya aturan ya aturan setiap kalau ada tadi setiap
Anda selesai bimbingan harus ada laporannya supaya bisa kami dari admin prodi itu mengecek progres gitu. Jadi sebaiknya yang kami harapkan ya, karena kan ini sebenarnya untuk menyukseskan, istilahnya menyukseskan pengembangan logis ini kan kita perlu ada komitmen ya dari mahasiswa, dari dosen sendiri gitu yang kita harapkan dengan dari admin prodi bahwa ada tadi pemberitahuan sebenarnya saya share di sini informasinya di Di paling bawah, Mem. iya Tadi yang ada. kami harapkan itu di logbook bimbingan ada yang perlu dipahami. Mahasiswa wajib mengisi setelah setiap proses bimbingan. Jadi setiap selesai. Jadi kalau misalkan dalam satu hari, misalkan hari ini di tanggal 5, ya diharapkan janganlah besok lagi kalau bisa ya. Karena kan nanti dilupa nih apa yang disarankan. Kan seperti itu maunya kan. Atau pada saat kita lagi bimbingan, oh sudah kita lagi isi-isi kan gampang dia tinggal isi gitu diisi gitu. Tapi pastikan bahwa tidak ada double double isi ya, double istilahnya double eh, pengisian Google Form. Supaya bisa benar-benar Baik, Mem. terpantau gitu. Terima kasih, Mem, atas penjelasannya. Bagus sekali, Mem, aplikasi. Ya, thank you. Oke. Rizka. Ya, Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi ada dari Fatma ya? Iya, Mem, izin Iya. bertanya. Silakan. Oke, ini Mem, kan kami kan angkatan 25 nih. Oke. Belum ada proses pembimbingan, belum ada juga pembimbingnya. Jadi yang ingin saya tanyakan ketika kita ingin akses yang logbook ini, apakah bisa menggunakan email pribadi tanpa afiliasi UNEM atau bagaimana? Karena kami kan beberapa orang ini masih ada yang masih proses pengajuan emailnya itu masih gagal sampai saat ini. Iya, betul. Iya, ketika ditanyakan di operatornya itu, beliau diarahkan ke ini, di Pimpong. Jadi sampai saat ini belum bisa, masih gagal terus, katanya teman. Iya, Baik. jadi apakah kita harus daftar bisa email pribadi dulu sambil menunggu email yang afiliasi UNEM-nya atau bagaimana? Iya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Alhamdulillah, ini jadi pertimbangan juga untuk prodi ya, karena memang sebenarnya kenapa kami mewajibkan harus dari afiliasi UNM itu karena seperti tadi yang saya katakan lagi, karena memang yang kami jaga adalah eh, datanya ya supaya tetap aman begitu, walaupun mungkin misalkan eh, bisa di-share publish begitu untuk link kami, tetapi hanya untuk email tertentu yang bisa akses, karena memang kami batasi. Nah, sebaiknya memang harus afiliasi UNM. Kalau untuk adik-adik atau teman-teman yang masih di angkatan 2025 kebetulan belum ada promotornya, ya mungkin masih bersabar ya, diusahakan. Jadi kita masih tetap harus berkomunikasi. Jadi sampai waktu penentuan, karena kan kalau saya tidak salah, kalau instruksi kemarin dari Kaprodi sendiri, eh, yang wajib sebenarnya mulai mengisi ini adalah yang sudah dalam proses setidaknya sudah ujian apa tahap awal itu yang prelium itu ya apa namanya gagasan awal gitu jadi mulai di walaupun sebenarnya di sini saya tulis pengajuan judul sebenarnya saya inginkan yang saya harapkan memang dari awal ya dari awal pengajuan judul sudah terrecord itu paling bagus cuman kalau memang keadaannya seperti ini emailnya adik-adik atau teman-teman mahasiswa ini belum ada jadi kami harapkan setidaknya yang wajib mengisi ini adalah yang mulai eh, apa pembimbingan dengan promotor dan kopromotornya karena dashboard monitoring kopromotor dan promotor itu biar bisa aktif. Karena kan kalau misalkan judul tapi belum ada kopromotor dan promotornya itu kan berarti yang memonitor itu berarti cuma Kaprodi. Padahal seharusnya kan yang kami butuhkan itu atau yang kami inginkan itu adanya sinkronisasi antara mahasiswa, dosen pembimbing maupun admin prodi dan Kaprodi sendiri sebagai pengelola prodi. Jadi jawabannya ditunggu dulu, masih diusahakan sambil menginformasikan kepada kami kendalanya bagaimana kok kenapa emailnya belum terpublish atau kalian belum bisa dapat gitu ya. Sambil dibantu komunikasikan mungkin ke pihak universitas karena kan di universitas kalau mengajukan email seperti kami juga
biasanya itu memang ada sedikit kendala. Kalau saya kemarin memang ada sedikit kendala juga pernah waktu mengajukan email, tapi pasti ada solusi. Jadi Kak, tunggu dulu sambil diinformasikan ke kami ya, kenapa siapa-siapa saja yang belum mendapatkan email email UNM gitu. Karena ini penting. Google Site ini tidak akan bisa Anda akses kalau bukan menggunakan UNM ID gitu. Karena itu sudah apa aturan pertama yang kami eh, apa prioritaskan bahwa memang harus berbasis UNM.ACID itu. Takutnya begitu karena ini kan menggunakan Google Site dan website itu kan rentan terhacker. Nah, karena dan ini adalah website sederhana sehingga itu dia siasati saja, jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan, datanya hilang atau segala macam. Gitu. Maka dari itu sebaiknya harus berbasis Google, jangan Google pribadi, bukan Google, Gmail pribadi, tapi harus email universitas. Oke, baik. Ada mungkin yang lain, Oke, teman-teman? ma'am. Thank you. Baik, untuk Eh, ya, oh Bu siap, Citra, boleh saya komentari sedikit? silakan Pak Kajur. Eh, ya, saya kira gagasan ini bagus. Pertanyaannya adalah, eh, kan ini kadang-kadang salah satu yang menjadi kendala juga bagi mahasiswa itu adalah komunikasi lintas promotor dan kopromotor beserta mahasiswa. Pertanyaan adalah eh, bagaimana aplikasi ini memfasilitasi apa namanya komunikasi antar promotor dengan kopromotor dan mahasiswa itu dari sisi eh, hasil konsultasinya supaya misalnya kita menghindari overlapping gitu. Misalnya kalau kalau misalnya salah seorang, katakanlah misalnya Ibu Mita sudah konsultasi di Prof. Sarip, misalnya sebagai promotor. Kebetulan yang kopromotornya itu adalah Prof. Sultan beserta Pak Lasundra. Iya, Eh, apakah apakah eh, apakah hasil hasil komunikasi, misalnya kalau pertama kali konsul ke promotor, apakah itu kemudian akan terlihat secara jelas di Google Space ini juga oleh misalnya Prof. Sultan dan Pak Lasundra? oh iya, baik. Terima kasih banyak untuk pertanyaannya, Pak Kajur. Jadi benar, kalau karena tadi awalnya kan mahasiswa harus mengirimkan apa dokumennya itu ke link link yang sudah saya siapkan atau ke bagian drive di Google Form. Tetapi ketika melihat ini akan ada kesulitan, maka untuk mensinkronisasi informasi itu mahasiswa yang harus mengirimkan dokumennya dalam bentuk drive dan disarankan atau nanti dihimbau kepada promotor ke promotor memberikan revisinya itu di drive yang atau di dokumen yang dikirimkan mahasiswa. Jadi satu dokumen dikomentari oleh promotor maupun promotor. Karena kan akan kelihatan Pak ya kalau misalkan di dokumen itu kan kita bisa add comment. Nah, add comment kan itu ada informasi oh ini dari promotor satu. Misalkan atas nama, misalkan Palasundra dari laptop Palasundra kan ada komentar seperti itu. Nah, bisa di tracking dari dokumen itu dari drive atau link drive dokumen yang dikirimkan mahasiswa. Jadi sebaiknya memang mahasiswa mengirimkan atau akan dihimbau lagi nanti penekanannya ke mahasiswa bahwa eh, link drive dokumen yang Anda kirimkan itu harus satu saja, jangan double double link gitu kan. Misalkan promotor satu ini drive-nya beda dengan kopromotornya. Gunakan satu link dokumen yang di-share sehingga di situ mahasiswa bisa melihat komentar dari dari dua pembimbingnya, dari kopromotor maupun kopromotor. Akan kelihatan eh, perubahannya, karena kan ada komentar ya kan, yang ditinggalkan di dokumen. Seperti itu. Jadi kami, kalau untuk tracking revisi dari promotor maupun kopromotor itu dilihat dari dokumen yang di-share dengan komentar yang di-attach atau yang
dituliskan oleh atau yang dibubuhkan atau yang di insert ya, yang diinsert oleh promotor maupun kopromotor di drive atau link dokumen yang di-share oleh mahasiswa tadi, gitu Pak. Oke. Eh, berikutnya, Iya, apakah aplikasi ini bisa merancang misalnya berapa kali pembimbingan itu diharapkan terjadi dari dari promotor dan kopromotor. Karena mengapa ini saya tanyakan? Eh, saya kira Ibu Citra mengalami waktu waktu pembimbingan ya. Saya tidak tahu persis pengalaman tak seperti apa karena saya tidak terlibat langsung apa iya, namanya ini Ki ya. Tapi pengalaman saya membimbing itu eh, luar biasa keragaman pembimbingan oleh dosen ya, iya, promotor dan kopromotor. Kalau Prof Sarif saya tahu karena saya berapa mahasiswa yang kita promotori, Prof Sarif itu terstruktur. iya, Jadi beliau ada misalnya pertemuan pertama apa topiknya gitu ya. Itu beliau ini. Eh tetapi problemnya kalau di Prof Sarif salah satu tantangannya itu adalah eh it may takes time, it may take time. iya, iya, Bisa jadi agak lama beliau. iya, iya. Saya agak berbeda. Kalau saya eh, pilihan mahasiswa boleh misalnya kalau dia bimbingan kalau sudah fix judulnya. Oke. Eh, bisa juga tidak perlu konsultasi per bab. Iya, Kalau sudah jadi proposalnya, kirimkan langsung apa proposalnya. Saya akan review secara komprehensif, baru kemudian memberikan feedback. Yang feedback akan saya berikan di sisi kanan filenya dalam iya, bentuk betul. komen. Dalam bentuk komen. Nah, itu yang saya sudah terapkan sudah berapa lama ya ini. Saya melakukan pembimbingan dengan kombinasi, ini hybrid, Iya, kombinasi eh, apa namanya, online dengan offline. Diawali dengan biasanya ada yang kadang-kadang awali dengan offline dulu, diskusi mungkin eh, ya saling memahami ya, itu penting kira-kira. Baru baru setelah itu kirimkan anunya secara online. Lalu kemudian biasanya secara online ini saya tidak perlu lama. Maksud saya tidak perlu berkali-kali. Kalau misalnya sudah lengkap proposalnya, dia kirim satu kali itu, maka saya akan memberikan respon dan kirimkan feedbacknya di di filenya sendiri itu. iya, Setelah itu, baru kemudian saya minta mahasiswa melakukan revisi, baru print out, print out revisi yang mereka sudah lakukan, baru come to see me offline. Itu misalnya proses yang ini ya. Nah, kalau misalnya bergantung dari dari kompleksitas, revisi yang mahasiswa harus lakukan. Eh, Kadang-kadang juga saya bertanya, how much time do you need? Do you need to to accomplish the revision? Kalau misalnya yang parah itu adalah di telaah literaturnya, literature review-nya, berarti mahasiswa harus diberi kesempatan plenty of time to read. Ya, karena persoalannya ya, karena kita dinabobokkan oleh AI tools, dan tentu tidak bisa kita hindari. Yang sering muncul itu acap kali adalah eh, kurangnya sikap kritis mahasiswa. Karena kalau sudah diberikan misalnya solusi oleh AI, langsung di copy, sehingga kalau dibaca kelihatan flat dan maksud saya
sulit kita mengidentifikasi eh, yang mana ide asli dari mahasiswa ini. Eh, ada juga ada juga dosen membimbing itu eh, eh, ya pada umumnya membimbingnya secara eh, offline dan fokusnya itu bisa pada hal-hal yang kadang-kadang lebih bersifat teknis, penulisannya, ya, apa dan seterusnya. Nah, bagaimana sistem ini, bagaimana aplikasi ini eh, bisa memudahkan, bisa memudahkan mahasiswa di proses konsultasi itu dan eh, memastikan bahwa proses konsultasi tidak berlangsung lama. Karena harus ini berinteraksi dengan ketiga, katakanlah kalau sekarang kan tiga ya, Iya. tiga tim promotornya. Kira-kira seperti apa? Baik, terima kasih Pak Kajur untuk masukan dan pertanyaannya. Baik, kalau untuk aturan sebenarnya kan itu lebih kepada alur kerja ya dan Ya, beberapa ya. aturan, iya alur kerja maupun kesepakatan SOP yang harus disepakati antara mahasiswa maupun sebenarnya dosen pembimbing. Dan itu pastinya harus ada pelibatan dari Kaprodi sendiri atau prodi pengelola prodi. Dan untuk saya kalau saat ini Pak belum bisa memberikan jawaban yang istilahnya pasti bagaimana aturan yang semestinya gitu yang disepakati. Kalau saya rasa ini bisa menjadi saran untuk pengembangan ataupun untuk perbaikan pengembangan logis ini sendiri. Apakah nanti kemudian di site kami itu sendiri perlu diberikan aturan tertulis, ya kan? Kan kalau misalkan hanya berbentuk lisan kan bisa saja dianggap ini hanya eh, istilahnya hanya ide sepihak atau misalkan ini hanya suatu suara yang tidak perlu diikuti gitu. Kalau menurut saya Pak sebagai bijaknya nanti semua yang Bapak Kajur berikan kepada kami hari ini informasi maupun sarannya akan kami tampung dan akan kemudian dijadikan sebagai pertimbangan untuk kemudian apakah mesti ada suatu SOP resmi ataupun aturan resmi sehingga mahasiswa ini ada seperti tadi yang memang dari kata Rahmita maupun Fatma itu yang bagaimana aturan-aturan itu ya kan misalkan aturan berapa adakah waktu timing ya kan batas waktu pengisian logbooknya maupun batas waktu eh, apa pembimbing memberikan komentarnya maupun revisinya lalu berapa lama saya rasa itu Pak perlu perlu dan sangat perlu memang diberikan aturan yang jelas. Saya rasa iya Pak, kemungkinan ini perlu didiskusikan kembali. Saya perlu mendiskusikan kembali dengan Kaprodi sebagai pengelola dari S3 Pendidikan Bahasa Inggris itu sendiri. Iya, Ya, oke, betul, betul Bu, iya, Bu Citra ya. Jadi kalau gambaran misalnya ya, iya, eh, kan ini tentu mahasiswa berharap iya, proses penyelesaian studinya itu tidak lama. betul, betul. Ya, saya sendiri juga tidak suka kalau lama mahasiswa. Kasihan terlalu lama apa pikirannya terkungkung oleh ini ya. Iya, Padahal eh, hidup ini harus terus berlangsung dan betul. dan hidup ini harus dinikmati. Eh, jadi misalnya kalau kalau saya di S1 yang saya lakukan itu adalah kalau untuk proposal misalnya Iya. mahasiswa itu saya layani paling 4 kali, Oh iya siap. paling 4 kali ya. eh saya bilang ke mahasiswa kalau Anda lewat 4 kali berarti tolo-tolo ki itu. Nah, Iya. bahasa bahasa main sebenarnya, tetapi just to encourage the students ini tuh apa namanya Yes. itu ya to improve Hmm. mereka. Jadi setiap pertemuan, setiap pertemuan konsultasi harus ada apa namanya detail feedbacknya Iya. dan kemudian dia akan perlihatkan pada revisinya itu pada pertemuan berikutnya. Baru lanjutannya lagi seperti apa.
Iya. Eh, Kemudian, jadi misalnya kalau 4 kali proposal, nanti hasil, kalau di hasil itu eh, relatif juga bisa eh, kita kita batasi juga di maksimal 4 kali, Baik, baik. maksimal 4 kali konsultasi hasil, sudah bisa ujian hasil. Iya. Dari hasil ke apa namanya ke tutup itu bisa misalnya dua sampai maksimal 3 kali. Dua kali menurut saya ideal, sudah lumayan. Tapi tentu saja itu bergantung dari komitmen dosen dan apa namanya eh, sikap proaktif dan ketekunan mahasiswa. Mhm. Nah, hal lain yang tidak terlihat di sini adalah eh, karena saya kira ini penting nanti didiskusikan di prodi ya. Iya. Itu terkait dengan output. Ya, di beberapa program S3 di perguruan tinggi lain itu melakukan hal yang agak apa namanya? Let's say misalnya Malang, di Malang itu mahasiswa sejak dini itu yang ditargetkan dulu itu adalah publikasi Scopus. Jadi mereka diberikan target bahwa misalnya setiap mahasiswa harus melakukan publikasi di Scopus Q1 eh, apa namanya 2 atau 3, lalu kemudian bisa lanjut untuk apa namanya eh, maju ke proposal dan seterusnya. Kalau yang kita lakukan sekarang ini itu belum, kalau di ini ya. Tapi Iya. memang belum sempat kami diskusi dengan Kaprodi. Tapi eh, hasil diskusi saya dengan mahasiswa S3, ada mahasiswa S3 UNM, tapi bukan Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, yang sementara S3 di Malang, itu yang dialami. Saya tanya, Anda semester berapa sekarang? Saya sudah menjalani 2 semester, dan saat ini eh, saya sudah mulai konsultasi apa namanya, sudah konsultasi draft artikel saya untuk publikasi di Scopus. Iya. Nah, kalau yang kami lakukan ini masih relatif agak serampangan. Jadi, jadi misalnya output artikel memang mahasiswa diharuskan, tetapi relatif masih apa, masih eh, Opsional kayaknya. masih basis mata kuliah. Oh iya. Mata kuliah ya. Eh, tapi itu juga menurut saya sudah bagus. Itu kami lakukan juga misalnya di tim dosen. Kebetulan eh, Kaprodi saya dengan Prof. Mai itu di mata kuliah Research Design and Initial Ideas. Kami bertiga dan kami beberapa kali meeting untuk itu sampai kami ada kesepakatan tentang the output of the course. Akhirnya beliau Prof. Sari mengatakan ya cocok pakai juri itu. Saya setuju, kita jalan Mi. Antara lain itu apa namanya harus ada publikasinya mahasiswa, tetapi kemarin sebenarnya target awal itu harus Scopus, minimal Scopus Q2, tetapi kemudian turun ke minimal Sinta 2. Kenyataannya mahasiswa jauh lebih banyak uh, memilih target yang minimal. Ya itu juga kami pahami Iya. karena banyaknya tagihan mereka. Dan kalau Scopus pasti memang take time. Hmm. Itu kira-kira beberapa hal mungkin yang perlu dipikirkan nanti eh, eh, Bu Citra, supaya Bu Citra bisa membantu Iya. Kaprodi untuk optimalisasi ini. Gagasan ini bagus ya, supaya eh, prodi kita bisa membantu percepatan penyelesaian studi mahasiswa dengan output yang memang apa namanya
tercatat dengan baik dan bagus. Betul, betul, betul. Ya, itu kira-kira ininya. Saya kira itu komentar saya. Selamat, Bu Citra. Eh, Semoga ini eh, nanti mendapat respon yang bagus dari pengujinya Amin. dan bisa bisa dipatenkan nanti, Bu Citra ya. Iya, insya Allah Pak. Ya. Iya. Rencana Oke, seperti itu kalau sudah bagus pengembangannya. ya, ya. Oke, Iya. saya senang juga melihat kan ini banyak banyak apa Alhamdulillah. teman-teman yang bergabung bagus. Mungkin bisa jadi juga teman-teman memiliki pengalaman yang berbeda yang bisa berkontribusi untuk optimalisasi aplikasi eh, gagasan yang dirancang oleh Bu Citra ini. That's all I think. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Kajil, Pak Dr. Lasundra. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang lain juga yang sudah bergabung, adik-adik teman mahasiswa. Ada tambahan mungkin, ada mungkin yang masih mau bertanya, memberikan sarannya. Baik, silakan, Ramita. Kak, em, ini Kak mengenai tadi kan Google Form-nya, kalau misalnya kami sudah punya email yang student UNEM ACID, apakah kami bisa langsung mengisi Google Form-nya? Walaupun tadi saya dengar belum diwajibkan untuk angkatan 2025, Kak. Boleh, Mem, boleh, boleh, boleh saja. Untuk untuk uji coba kan, boleh, boleh sekali. Supaya kalian kebiasaan gitu ya, terbiasa. Jadi sudah ada habit-habit gitu kan, sudah ada kebiasaan untuk membuka. Jadi tapi linknya belum saya share belum, tapi sudah isi Google Form-nya ya tadi. baru mau diisi kalau Ya. misalnya diizinkan. Oh, boleh, boleh. Silakan diisi Google Form yang saya share. Nanti saya akan kirimkan ke email Anda apa website ininya, site-nya, link site-nya. Nanti bisa lihat kira-kira uh, bisa juga nanti dicek mungkin ada hal yang perlu diperbaiki dari Google Site-nya boleh dikomentari nanti ya. Saya akan coba email Anda setelah isi Google Form. Iya. Misalnya Mem kalau mau dicoba apakah bisa di-delete lagi Mem, di-delete ininya kayak misalnya mungkin coba pembimbingan begitu uji coba Mem bisa di-delete lagi kayak apa ya yang Kalau sudah delete di-submit. mungkin tidak, cuman pastinya akan mengisi double, double isian gitu. Misalkan kamu sudah, oh maksudnya kalau selama belum kirim masih bisa diubah. Tetapi kalau sudah ini, sudah dikirim, berarti nggak usah di delete, diisi ulang aja, nggak apa-apa. Kan ini masih, kan kami juga masih kembangkan untuk uji coba, artinya untuk latihannya adik-adik begitu, teman-teman mahasiswa. Jadi kalau misalkan ada yang masih kurang, misalkan ada kayaknya sulit ini begitu masuk ke link atau apa, nanti diinfokan ke kami. Nanti saya akan email Anda gitu. Kalau sudah isi Google Form-nya ya. Iya, terima kasih. Baik, dari teman-teman mungkin yang sesama pejuang aktualisasi, ada yang mau memberikan komentar atau teman-teman mahasiswa Katan lainnya? Kita sudah aman ya? Oke. Baik, sudah 1 jam. Baik, kalau sudah tidak ada, saya selaku peserta sebenarnya saya selaku peserta aktualisasi Latsar CPNS dosen di Universitas Nadiem Makassar mengucapkan terima kasih banyak untuk atensinya sekaligus saya sebagai admin prodi pada pengembangan sistem logis. Jadi logis itu adalah logbook digital bimbingan disertasi yang mana fokusnya untuk saat ini ya. Kami baru fokuskan ke prodi S3 Pendidikan Bahasa Inggris. Dan semoga ini menjadi satu titik kemajuan ya dalam pencatatan konsultasi. Jadi proses konsultasi dan
tidak hanya saja sebagai proses pengarsipan, tetapi bisa menjadi encouragement buat adik-adik atau teman-teman mahasiswa yang sementara saat ini menyusun disertasinya, pengingat, begitupun. Dan tadi seperti yang dikatakan oleh Pak Kajur, terima kasih banyak Pak untuk atensinya maupun sarannya sangat bagus, bahwa perlu ada lagi aturan yang lebih jelas tentang alur kerja maupun jangka waktu yang harus disepakati oleh mahasiswa maupun dosen pembimbing dalam proses eh, penyusunan disertasi. Jadi benar-benar ini bisa menjadi alat ataupun tools yang membantu kita, bukan cuma pengasipan tetapi memang pengingat kita untuk menyelesaikan disertasi. Karena kita tahu bersama, mungkin teman-teman yang lain yang sudah melewati proses ini, bahwa di proses disertasi itulah kita memang diuji untuk ketangguhan kita masing-masing lah sebagai pribadi gitu. Banyak saja hal yang memang selalu datang, entah itu faktor internal maupun eksternal. Kami dari Prodi berusaha bagaimana agar mahasiswa itu tetap semangat dalam prosesnya meskipun banyak faktor-faktor yang mungkin bisa menjadi obstacle gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi angin segar. Ada nanti aturan yang jelas untuk proses pembimbingan, tidak melama-lamakan. Artinya bukan juga memudahkan, tetapi memberikan jalan gitu atau motivasi lah biar adik-adik atau teman-teman mahasiswa tidak stuck pada proses pembimbingan disertasinya gitu ya. Terima kasih. Kalau sekali lagi, saya sangat senang banyak yang bergabung. Apakah bisa kita open kamera untuk pengambilan gambar untuk menutup kegiatan pada pagi hari ini? Izinkan saya mengambil gambar. Ya, kalau sudah ada yang berkenan membuka kameranya, membuka open your kamera, kamera on. Ya. Ada sebagian yang lain masih malu-malu. Baik, kita tunggu. Oh ya, ada dari UM Kendari. Terima kasih Novita. My lovely student. Ada ikut bergabung ya. Dan teman-teman mahasiswa S3 lainnya dari Prodi S3 Pendidikan Bahasa Inggris. Terima kasih. Maupun teman-teman dari CPNS, Program Pasca Sarjana, dan fakultas lainnya. Baik, saya langsung ambil gambar ya. Saya hitung, bismillah, 1, 2, 3. Berikan senyum terbaik. Oke, sheet keduanya lagi ya. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak untuk atensinya hari ini. Semoga semuanya sukses untuk kegiatan yang sedang dijalani. Saya dari Admin Prodi S3 Pendidikan Bahasa Inggris mengucapkan terima kasih dan salam sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ih, ada adik bayi yang mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, makasih Kak. Iya, terima kasih banyak. Halo, halo. Aku bilang terima kasih, aku muncul nih. Baby-baby. Al, minum susu, meh.